Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi dari buku Wegan Kieso bab 11 yang berjudul Perseroan Organisasi Transaksi Saham, Dividen, dan Return Earnings. Kami kelompok 1 terdiri dari Adinda Siti Azahra dan Muhammad Hilmi Rizik. Bentuk organisasi perusahaan. Perusahaan didefinisikan sebagai makhluk artifisial, tidak terlihat, tidak terwujud, dan hanya ada dalam kontemplasi hukum oleh seorang sarjana terkenal. Definisi ini merupakan landasan bagi penafsiran hukum di banyak negara. Korporasi adalah entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Korporasi dibuat oleh hukum, dan keberlangsungannya bergantung pada undang-undang yurisdiksi di mana ia didirikan. Sebagai badan hukum, korporasi memiliki sebagian besar hak dan keistimewaan seseorang. Karakteristik perusahaan. Keadaan hukum terpisah. Korporasi bertindak atas namanya sendiri, bukan atas nama pemegang sahamnya. Volvo dapat membeli, memiliki, dan menjual properti. Mungkin meminjam uang, dan mungkin masuk ke kontrak yang mengikat secara hukum atas namanya sendiri. Itu juga bisa menuntut atau dituntut, dan itu membayar pajaknya sendiri. Sedangkan dalam kemitraan, tindakan para pemilik atau rekanan mengikat persekutuan. Di sebaliknya, perbuatan pemiliknya, pemegang saham tidak mengikat korporasi kecuali pemilik tersebut adalah agen dari korporasi. Kewajiban terbatas pemegang saham. Karena korporasi adalah badan hukum yang terpisah, maka kebanyakan negara kreditor memilikinya dan meminta bantuan hanya untuk aset perusahaan agar memenuhi klaim mereka. Tanggung jawab pemegang saham biasanya terbatas pada investasi mereka di korporasi. Kreditor tidak punya hukum klaim atas aset pribadi pemilik kecuali telah terjadi penipuan, bahkan jika terjadi kebangkrutan. Hak kepemilikan Hak kepemilikan yang dapat dialihkan. Saham biasanya memberi kepemilikan di perusahaan. Saham juga dapat dipindah tangankan. Para pemegang saham dapat melepaskan sebagian atau seluruh kepentingan mereka dalam korporasinya dengan menjual sahamnya. Pengalihan kepentingan kepemilikan dalam kemitraan membutuhkan persetujuan dari masing-masing pemilik, sedangkan pemalihan saham sepenuhnya atas kebijaksanaan pemegang saham. Kemampuan mendapatkan modal. Perusahaan dapat lebih mudah untuk memperoleh modal melalui penerbitan saham. Investor membeli saham di perusahaan untuk mendapatkan uang dari waktu ke waktu sebagai harga saham tumbuh. Investor juga suka berinvestasi di saham karena jumlahnya terbatas oleh kewajiban dan saham segera dapat dialihkan. Selain itu, individu dapat menjadi pemegang saham dengan menginvestasikan uang dalam jumlah yang relatif kecil. Kehidupan terus-menerus. Kehidupan korporasi dinyatakan dalam piagamnya mungkin terbatas pada beberapa tahun tertentu. Kalau terbatas, perusahaan bisa memperpanjang umur melalui pembaruan piagam, karena korporasi telah terpisah oleh badan hukum. Keberlangsungannya sebagai keberlangsungan hidup tidak dipengaruhi oleh penarikan, kematian, atau ketidakmampuan pemegang saham. Manajemen korporasi. Pemegang saham secara hukum memiliki korporasi, namun mereka mengelola korporasi secara tidak langsung melalui Dewan Tanggung Jawab Keseluruhan, biasanya adalah Kepala Eksekutif CEO, untuk mengelola bisnis. CEO mendelegasikan tanggung jawab kepada pejabat lain, lalu Kepala Akuntan adalah pengontrol. Tanggung jawab pengontrol tersebut termaksud memelihara pencatatan akuntansi, memelihara sistem internal yang memadai pengendalian, penyusunan laporan keuangan, SPT, dan internal laporan. Bendahara memiliki hak asuh atas dana perusahaan dan bertanggung jawab untuk menjaga posisi kas perusahaan. Struktur organisasi perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mempekerjakan manajer profesional untuk menjalankan bisnis. Di sisi lain, file pemisahan kepemilikan dan manajemen seringkali mengurangi kemampuan pemilik untuk secara aktif mengelola perusahaan. Peraturan pemerintah. Korporasi tunduk pada peraturan pemerintah.
Hukum menentukan persyaratan untuk menerbitkan saham. Distribusi pendapatan diizinkan kepada pemegang saham dan efek pensiun saham. Hukum sekuritas mengatur penjualan saham ke khayalak ramai. Juga sebagian besar perusahaan publik diharuskan untuk membuat ekstensif pengungkapan urusan keuangan mereka kepada regulator sekuritas sampai triwulan dan laporan tahunan. Pajak tambahan. Korporasi harus membayar ke pemerintah pajak sebagai badan hukum yang terpisah. Pajak ini bisa sangat besar. Selain itu, pemegang saham harus membayar pajak atas dividen tunai. Dengan demikian, banyak yang berpendapat bahwa pemerintah mengenakan pajak perusahaan pendapatan 2 kali pajak berganda, sekali di tingkat perusahaan dan sekali lagi di tingkat individu. Hak kepemilikan pemegang saham. Saat disewa, korporasi dapat mulai menjual hak kepemilikan dalam bentuk tersebut saham. Ketika korporasi hanya memiliki satu kelas saham, itu adalah saham biasa. Bukti kepemilikan saham dibuktikan dengan formulir yang dikenakan sebagai sertifikat saham. Bagian depan sertifikat menunjukkan nama korporasi, nama pemegang saham, kelas dan fitur khusus dari saham tersebut, jumlah saham yang dimiliki, dan tanda tangan pejabat perusahaan yang berwenang. Sertifikat yang diberi nomor sebelumnya memfasilitasi akuntabilitas. Bagikan pertimbangan masalah. Saham resmi. Jumlah total saham resmi pada saat pendirian biasanya mengantisipasi kebutuhan modal awal dan selanjutnya. Hasilnya, jumlah saham yang diotorisasi umumnya melebihi jumlah yang awalnya dijual. Jika menjual semua premi saham, perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari yurisdiksi untuk mengubah charter sebelum dapat menerbitkan saham tambahan. Otorisasi saham biasa tidak menghasilkan akuntansi formal masuk. Peristiwa ini tidak berdampak baik pada aset atau ekuitas perusahaan. Namun jumlah saham resmi sering dilaporkan di bagian ekuitas. Hal ini kemudian sederhana untuk menentukan jumlah saham yang tidak diterbitkan. Korporasi dapat menerbitkan tanpa mengubah piagam. Penerbitan saham. Korporasi dapat menerbitkan saham biasa langsung kepada investor atau bisa juga mengeluarkan saham secara tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi yang berspesialisasi membawa sekuritas menjadi perhatian calon investor. Masalah langsung adalah tipikal di perusahaan tertutup. Masalah tidak langsung adalah kebiasaan publik perusahaan yang dipegang. Dalam masalah tidak langsung, perusahaan perbankan mungkin setuju untuk menanggung seluruh masalah saham. Dalam pengaturan ini, bankir investasi membeli saham dari korporasi dengan harga yang ditentukan dan dijual kembali kepada investor. Harga pasar saham. Saham perusahaan publik diperdagangkan di bursa terorganisir secara umum. Harga yang ditetapkan pasar cenderung mengikuti tren pendapatan perusahaan dan dividen. Kendali seperti embargo minyak, perubahan suku bunga, dan hasil pemilihan presiden dapat menyebabkan fluktuasi harga pasar. Model perusahaan. Ekuitas diidentifikasi dengan berbagai nama. Ekuitas pemegang saham, ekuitas pemegang atau modal perusahaan, bagian ekuitas. Posisi keuangan perusahaan terdiri dari dua bagian. Ada modal saham dan ada laba ditahan. Perbedaan antara modal saham dan laba ditahan adalah penting dari sudut pandang hukum dan keuangan. Secara umum, korporasi bisa membuat distribusi laba dari laba ditahan di sebagian besar negara.
Namun mereka seringkali tidak dapat membagikan dividen dari modal saham. Manajemen, pemegang saham, dan lainnya sering mencari laba ditahan untuk keberadaan dan pertumbuhan berkelanjutan. Modal saham adalah uang tunai dan aset lain yang disetor di perusahaan oleh pemegang saham sebagai imbalan atas saham biasa. Seperti disebutkan sebelumnya, ketika korporasi hanya memiliki satu kelas saham, mereka adalah saham biasa. Pendapatan yang disimpan laba ditahan adalah laba bersih yang disimpan perusahaan untuk digunakan di masa depan. Bersih pendapatan dicatat dalam laba ditahan dengan entry penutup yang mendebit pendapatan ringkasan dan kredit retained earnings. Akuntansi untuk transaksi saham. Akuntansi untuk masalah saham biasa menerbitkan nilai par saham biasa untuk uang tunai. Seperti dibahas sebelumnya, nilai par tidak menunjukkan harga pasar saham. Karena itu penerimaan khas dari penerbitan sama dengan lebih besar dari atau kurang dari nilai par. Ketika perusahaan mencatat penerbitan biasa saham untuk uang tunai dikreditkan ke modal saham biasa, nilai nominal saham ini mencatat dalam akun terpisah bawah nilai par. Ketika sebuah perusahaan menerbitkan saham dengan nilai kurang dari nominal, ia mendebit akun tersebut pada share premium biasa jika saldo kredit ada di akun ini. Jika kredit saldo tidak ada, maka korporasi mendebit ke saldo laba jumlah kurang dari par. Menerbitkan saham biasa tanpa par untuk uang tunai. Jika saham biasa memiliki nilai yang telah ditetapkan, maka jurnal serupa kepada yang diilustrasikan untuk saham nilai nominal. Korporasi mengkredit yang dinyatakan nilai untuk modal saham biasa. Menerbitkan saham biasa untuk layanan atau aset non-tunai. Sedemikian apa yang harus diakui transaksi pertukaran untuk memenuhi dengan peri dalam biaya transaksi non-tunai adalah kas harga yang setara. Jadi biaya adalah nilai wajar dari imbalan yang diberikan naik atau nilai wajar imbalan yang diterima. Akuntansi untuk saham treasury saham. Treasury adalah saham yang dapat mengakui sisi saham treasury karena berbagai alasan, yaitu satu, untuk menerbitkan kembali saham kepada pejabat dan karyawan di bawah bonus dan saham rencana kompensasi. Dua, untuk memberi sinyal kepada para sekuritas bahwa manajemen meyakinkan saham tersebut underpriced dengan harapan dapat meningkatkan harga pasarnya. Tiga, memiliki tambahan saham yang tersedia untuk digunakan dalam akuisisi perusahaan lain. Yang keempat, untuk mengurangi jumlah saham yang beredar dan dengan demikian meningkatkan pendapatan per saham. Alasan lain yang jarang terjadi untuk membeli saham adalah karena manajemen mungkin menginginkan untuk menghilangkan pemegang saham yang bermusuhan dengan membeli mereka. Banyak perusahaan memiliki saham treasury. Faktanya lebih dari 50% perusahaan IFRS memiliki saham treasury. Pembelian saham treasury. Perusahaan umumnya mencatat saham treasury dengan metode biaya. Metode ini menggunakan harga pokok pembelian untuk menilai saham treasury. Di bawah metode biaya, perusahaan mendebit saham treasury untuk harga yang dibayarkan untuk memperoleh kembali saham. Ketika perusahaan melepas sahamnya itu kredit, maka Departemen Keuangan membagikan jumlah yang sama dengan yang dibayarkan untuk memperoleh kembali saham. Pembuangan saham treasury.
Saham treasury biasanya dijual atau pensiun. Penghitungan untuk penjualan mereka berbeda ketika saham treasury dijual di atas biaya perolehan daripada saat dijual di bawah biaya perolehan. Penjualan saham treasury di atas biaya. Jika harga jual treasury saham sama dengan biayanya, perusahaan mencatat penjualan saham dengan debit ke kas dan kredit ke saham treasury. Saat harga jual saham tersebut lebih besar dari biayanya, perusahaan mengkreditkan selisihnya ke share premium perbendaharaan. Akuntansi untuk saham preferensi. Untuk menarik lebih banyak investor, perusahaan dapat mengeluarkan kelas tambahan saham yang disebut saham preferensi. Saham preferen memiliki ketentuan kontraktual yang memberi mereka preferensi atau prioritas atas saham biasa. Biasanya preferensi pemegang saham memiliki prioritas untuk pembagian pendapatan, yaitu dividen dan aset dalam hal likuidasi, namun terkadang mereka tidak memiliki hak suara. Preferensi dividen. Seperti yang ditunjukkan di atas, pemegang saham preferen memiliki hak untuk menerima dividen sebelum pemegang saham biasa. Dividen bergantung pada banyak faktor, seperti laba ditahan yang memadai dan ketersediaan uang tunai. Jika perusahaan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham preferen, tentu saja tidak dapat membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Untuk saham preferen, perusahaan menyatakan jumlah dividen per saham sebagai persentase dari nilai par atau sebagai jumlah yang ditentukan. Rostelecom atau RUS menetapkan dividen preferensi sebagai yang lebih tinggi dari 10% dari laba bersih atau dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Dividen kumulatif. Saham preferensi sering kali berisi fitur dividen kumulatif. Ini berarti pemegang saham preferen harus dibayar baik dividen tahun berjalan maupun divisi tahun sebelumnya yang belum dibayar sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. Jika saham preferen bersifat kumulatif, dividen preferen yang tidak diumumkan dalam periode tertentu disebut dividen yang menunggak. Akuntansi untuk saham preferensi. Akuntansi untuk menarik lebih banyak investor, perusahaan dapat mengeluarkan kelas tambahan saham yang disebut saham preferensi. Preferensi likuidasi. Sebagian besar saham preferen juga memiliki preferensi pada saat aset perusahaan jika korporasi gagal. Fitur ini memberikan keamanan bagi pemegang saham preferen. Preferensi terhadap aset dapat berupa nilai nominal saham atau nilai likuidasi yang ditentukan. Preferensi likuidasi menetapkan klaim masing-masing kreditor dan pemegang saham preferen dalam litigasi yang melibatkan tuntutan kebangkrutan. Dividen. Dividen adalah pembagian uang tunai atau saham perusahaan kepada pemegang sahamnya secara pro rata, yaitu proporsional dengan kepemilikannya. Dengan kepemilikan pro rata artinya jika Anda memiliki 10% dari saham biasa, Anda akan menerima 10% dari dividen. Dividen dapat memiliki 4 bentuk: tunai, properti, scrip yaitu surat promes untuk membayar tunai, atau saham. Dividen tunai mendominasi dalam praktiknya. Juga perusahaan mengumumkan dividen saham dengan frekuensi tertentu. Misalnya dalam 1 tahun terakhir tingkat dividen BASF atau DEU adalah 1,9% saham. The Hershey Company AS adalah 1,19 dan Marks and Spencer PLCS GBR adalah 22,5P. Dividen tunai. Dividen tunai adalah pembagian uang tunai secara pro rata kepada pemegang saham. Agar perusahaan dapat membayar dividen tunai, ia harus memiliki 1. Saldo laba, yaitu dividen tunai bergantung pada hukum negara bagian atau negara tempat perusahaan didirikan. Yang kedua, uang tunai yang cukup. Legislatif dividen dan kemampuan membayar dividen adalah 2 hal yang berbeda. Yang ketiga, deklarasi dividen. Sebuah perusahaan tidak membayar dividen kecuali Dewan Direksi memutuskan untuk melakukannya. Pada saat mana Dewan mengumumkan dividen tersebut, Dewan Direksi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan jumlah pendapatan yang akan dibagikan dalam bentuk dividen dan jumlah yang disimpan dalam bisnis. Dividen tidak bertambah seperti bunga atau wesel bayar dan tidak menjadi kewajiban sampai diumumkan. Jumlah dan waktu pembagian dividen merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Manajemen pembayaran dividen tunai yang besar dapat menimbulkan masalah likuiditas bagi perusahaan.
Di sisi lain, dividen kecil atau dividen yang terlewat dapat menyebabkan ketidakbahagiaan di antara pemegang saham. Masuk untuk dividen tunai. 3 tanggal penting sehubungan dengan dividen, yaitu 1 tanggal deklarasi, 2 tanggal pencatatan, dan 3 tanggal pembayaran. Biasanya ada 2 hingga 4 minggu di antara setiap tanggal. Perusahaan membuat entry akuntansi pada tanggal deklarasi dan tanggal pembayaran. Pada tanggal deklarasi, Dewan Direksi secara resmi mengumumkan atau mengesahkan dividen tunai dan mengumumkannya kepada pemegang saham. Deklarasi dividen tunai mengikat perusahaan pada kewajiban hukum. Kewajiban tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Perusahaan membuat jurnal untuk mengakui kenaikan dividen tunai dan kenaikan kewajiban dividen hutang. Alokasi dividen tunai antara preferensi dan saham biasa. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bab ini, saham preferen memiliki prioritas di atas saham biasa dalam hal dividen. Pemegang saham preferen kumulatif harus menerima pembayaran dividen tahun sebelumnya yang belum dibayar, dan dividen tahun berjalan mereka sebelum pemegang saham biasa menerima dividen. Berbagi dividen. Dividen saham adalah distribusi pro rata kepada pemegang saham dari saham perusahaan itu sendiri. Sedangkan perusahaan membayar tunai dalam dividen tunai, perusahaan menerbitkan saham dalam dividen saham. Dividen saham menghasilkan penurunan laba ditahan dan peningkatan modal saham dan premi saham. Tidak seperti dividen tunai, dividen saham tidak mengurangi total ekuitas atau total aset. Perusahaan mengeluarkan dividen saham umumnya karena satu atau lebih alasan berikut. 1. Untuk memenuhi ekspektasi dividen pemegang saham tanpa mengeluarkan uang tunai. 2. Meningkatkan daya jual saham korporasi. 3. Untuk menekankan bahwa sebagian ekuitas telah diinvestasikan kembali secara permanen dalam bisnis dan tidak tersedia untuk dividen tunai. Share split, pembagian saham. Seperti dividen saham, melibatkan penerbitan saham tambahan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan mereka. Namun hasil pembagian saham dalam penurunan nilai nominal atau nilai per saham yang dinyatakan. Share split bertujuan untuk meningkatkan daya jual saham dengan cara menurunkan harga pasar per saham. Ini pada gilirannya memudahkan korporasi untuk menerbitkan saham tambahan. Pengaruh split pada harga pasar umumnya berbanding terbalik dengan besarnya split. Pendapatan yang disimpan. Ingatlah bahwa laba ditahan adalah laba bersih yang disimpan perusahaan dalam bisnis. Saldo laba ditahan adalah bagian dari klaim pemegang saham atas total aset perusahaan. Namun ini tidak mewakili klaim atas aset spesifik apapun. Jumlah laba ditahan juga tidak dapat dikaitkan dengan saldo akun aset manapun. Pembatasan pendapatan yang ditahan. Saldo laba ditahan umumnya tersedia untuk deklarasi dividen. Beberapa perusahaan menyatakan fakta ini. Dalam beberapa kasus, mungkin ada pembatasan laba ditahan. Ini membuat sebagian dari saldo laba ditahan saat ini tidak tersedia untuk dividen. Pembatasan diakibatkan dari satu atau lebih penyebab berikut. 1. Batasan hukum. Banyak pemerintah mengharuskan perusahaan membatasi laba ditahan untuk biaya pembelian saham treasury. 2. Pembatasan kontrak. Kontrak hutang jangka panjang dapat membatasi laba ditahan sebagai syarat untuk pinjaman. Pembatasan tersebut membatasi penggunaan aset perusahaan untuk pembayaran dividen. Yang ketiga, pembatasan sukarela. Dewan Direksi dapat secara sukarela membuat pembatasan laba ditahan untuk tujuan tertentu. Misalnya, Dewan dapat mengizinkan pembatasan untuk perluasan pabrik di masa depan. Penyesuaian periode sebelumnya. Misalkan sebuah perusahaan telah menutup pembukuannya dan menerbitkan laporan keuangan. Korporasi kemudian menemukan bahwa itu membuat kesalahan material dalam melaporkan laba bersih tahun sebelumnya. Bagaimana seharusnya perusahaan mencatat situasi ini dalam akun dan melaporkannya dalam laporan keuangan. Koreksi atas kesalahan dalam laporan keuangan diterbitkan sebelumnya dikenal sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Perusahaan melakukan koreksi langsung ke saldo laba karena efek kesalahan sekarang ada di akun ini. Laba bersih untuk periode sebelumnya telah dicatat sebagai laba ditahan melalui penjurnalan dan posting entry penutup. Laporan laba yang ditahan. Laporan laba ditahan menunjukkan perubahan laba ditahan sepanjang tahun. Perusahaan menyiapkan laporan dari akun saldo laba. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Din.
Iya loh. Ada suaranya nggak, Mi? Udah.